Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Jens Raven dipuji media Belanda, layak diperhitungkan untuk Timnas Indonesia Senior. Egy Maulana Fikri masih berharap bisa kembali ke Eropa meski performa di Liga 1 belum optimal. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jens Raven dipuji media Belanda, layak diperhitungkan untuk Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat sektor serang mereka, dengan pelatih Shin Tae-yong yang masih mencari striker berkualitas untuk memimpin lini depan Garuda. Para penyerang muda seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka, meskipun sering mendapat panggilan, dinilai belum menunjukkan performa yang optimal di level internasional. Oleh karena itu, PSSI dan Shin Tae-yong semakin giat mencari talenta baru yang bisa mengisi kekosongan tersebut, terutama di posisi striker. Dalam pencarian tersebut, dua nama yang belakangan menjadi sorotan adalah Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra. Namun, di balik sorotan tersebut, media-media Belanda mengungkapkan nama yang selama ini mungkin kurang diperhatikan oleh banyak orang di Indonesia, Jens Raven. Pemain muda ini dinilai memiliki potensi luar biasa dan layak diperhitungkan untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior dalam waktu dekat. Jens Raven, bakat yang menonjol sejak dini. Jens Raven adalah sosok yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Ia resmi memperoleh status warga negara Indonesia pada Juni 2024. Sejak saat itu, karir sepak bolanya di Indonesia pun mulai diperhatikan. Jens kemudian dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 dan menunjukkan kemampuannya di level internasional, khususnya pada ajang Piala AFF U19. Penampilannya di turnamen tersebut benar-benar mencuri perhatian. Jens berhasil keluar sebagai top skor dengan mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist, kontribusi yang krusial bagi kesuksesan Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara Piala AFF U19. Tidak hanya sebagai pencetak gol, Jens juga terbukti mampu bekerja sama dengan rekan-rekannya di lapangan untuk menciptakan peluang bagi tim. Keberhasilannya ini semakin menegaskan kualitas yang dimilikinya di usia muda. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pengakuan yang datang dari media Belanda. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Jens Raven sudah diidentifikasi sebagai talenta potensial oleh berbagai jurnalis sepak bola di negeri kincir angin. Salah satu media Belanda bahkan menyebutnya sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak Timnas Indonesia di masa depan. Keunggulan Jens yang dikenal media Belanda bukan hanya kemampuan teknik dan mentalnya yang menarik perhatian, tetapi juga fleksibilitas dan fisiknya yang tangguh. Jens Raven dikenal sebagai pemain yang bisa beradaptasi di berbagai posisi di lini depan, baik sebagai penyerang tengah, sayap, atau bahkan gelandang serang. Hal ini membuatnya semakin berharga, karena Shin Tae-yong bisa menempatkannya di posisi yang paling membutuhkan kehadirannya, tergantung kebutuhan taktik. Fisik Jens yang atletis juga menjadi nilai tambah. Sebagai seorang penyerang, ia memiliki kecepatan yang memadai, kemampuan duel udara yang solid, dan kekuatan untuk bertahan di bawah tekanan lawan. Dengan karakteristik ini, Jens diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini serang Timnas Indonesia yang lebih efektif di masa mendatang. Tantangan menanti Jens Raven. Meskipun telah menunjukkan prestasi gemilang di level junior, Jens Raven belum mendapat kesempatan bermain di Timnas Indonesia Senior. Pelatih Shin Tae-yong sepertinya masih ingin melihat perkembangan lebih lanjut dari pemain muda ini sebelum memberinya kesempatan debut di tim utama. Hal ini wajar mengingat Shin Tae-yong selalu mengutamakan pengembangan pemain dan kesiapan mereka secara fisik maupun mental. Namun, dengan bakat besar dan usia yang masih muda, banyak pihak yang percaya bahwa Jens Raven akan menjadi pemain penting di lini serang Indonesia di masa depan. Media Belanda juga mengungkapkan bahwa mereka melihat Jens sebagai salah satu talenta yang bisa membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa pihak bahkan menyarankan agar Shin Tae-yong mempertimbangkan untuk memberi Jens kesempatan tampil di Timnas Senior lebih cepat, melihat potensi besar yang dimilikinya. Jens Raven, masa depan lini serang Garuda. Seiring dengan semakin berkembangnya dunia sepak bola Indonesia, kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Jens Raven memberikan harapan besar untuk masa depan Timnas Indonesia. Para penggemar Timnas Indonesia berharap agar Shin Tae-yong bisa segera memberi kesempatan kepada Jens untuk membuktikan kemampuannya di level senior. Dengan tambahan pemain muda berbakat ini,
timnas Indonesia bisa semakin memperkuat lini serang mereka yang selama ini dianggap kurang tajam. Jika Shin Tae-yong dan PSSI memberi kesempatan kepada Jens untuk bermain di timnas senior, ia bisa membawa dampak besar bagi kekuatan Garuda. Pemain ini memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk mengangkat performa timnas Indonesia dan menjadi andalan baru di lini depan, yang tentunya memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Egy Maulana Fikri masih berharap bisa kembali ke Eropa meski performa di Liga 1 belum optimal. Egy Maulana Fikri, meski sudah 2 tahun berkarir di Liga 1 bersama Dewa United, tetap belum mengubur impiannya untuk kembali bermain di Eropa. Winger berusia 24 tahun itu mengungkapkan keinginannya untuk merumput di benua biru lagi setelah kontraknya bersama Dewa United berakhir, meski performanya di kompetisi domestik belum sepenuhnya memuaskan. Perjalanan karir Egy di Eropa. Sebelum kembali ke Indonesia, Egy sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa. Ia memulai karir internasionalnya dengan bergabung bersama Lechia Gdańsk di Polandia, sebelum melanjutkan perjalanan ke FK Senica dan FC Enamoon di Slovakia. Sayangnya, perjalanan karir Egy di Eropa tidak berjalan mulus. Waktu bermainnya terbatas, terutama saat ia membela Lechia Gdańsk dan FC Enamoon, di mana ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Namun, ada satu klub yang memberinya kesempatan lebih banyak untuk bermain, yaitu FK Senica. Di klub Slovakia ini, Egy tampil cukup menjanjikan dengan mencatatkan 26 pertandingan, mencetak 2 gol, dan memberikan 4 assist. Statistik tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir Eropa Egy, meskipun ia tetap harus meninggalkan klub tersebut setelah FK Senica mengalami kesulitan finansial. Kembali ke Indonesia dan keinginan kembali ke Eropa. Setelah kembali ke Indonesia, Egy bergabung dengan Dewa United di Liga 1 dan mulai menemukan ritme permainannya. Namun, meskipun tampil cukup baik bersama Dewa United, Egy belum merasa puas hanya bermain di Liga 1. Ambisinya untuk kembali ke Eropa tetap membara, meski kondisi sepak bola di luar negeri sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Egy berharap bisa membuka peluang untuk kembali bermain di Eropa dengan menunjukkan performa impresif di Liga 1. Keinginannya untuk kembali merumput di Eropa tak hanya sekadar mimpi, tetapi lebih kepada usaha dan tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa berkompetisi di level yang lebih tinggi. Kontribusi di timnas Indonesia masih dipertanyakan. Meski cukup gemilang di liga domestik, performa Egy bersama timnas Indonesia justru menjadi bahan perdebatan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Egy seringkali hanya menjadi pemain cadangan dan jarang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama. Ketika diberi kesempatan, kerap kali ia dinilai kurang memberikan dampak signifikan bagi permainan tim. Beberapa pengamat mengkritik penampilannya yang dianggap kurang maksimal di level internasional. Ia sering terlihat hanya berlari tanpa kontribusi nyata, yang menjadi sorotan tajam di kalangan pendukung timnas Indonesia. Namun, ada juga yang mendukungnya, dengan alasan bahwa Egy memiliki potensi besar yang sudah terbukti di Liga 1 dan seharusnya diberi lebih banyak waktu untuk menunjukkan kemampuannya. Mentalitas yang tak pernah padam. Meskipun kerap mendapat kritikan, Egy Maulana Fikri tidak menyerah begitu saja. Mentalitasnya yang pantang menyerah menunjukkan bahwa ia masih memiliki motivasi besar untuk berkembang. Keinginannya untuk kembali ke Eropa menjadi bukti bahwa ia tidak hanya puas dengan statusnya di Liga 1, tetapi ingin melangkah lebih jauh dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung yang lebih besar. Egy menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus terus meningkatkan performanya, baik di level klub maupun timnas. Dengan usianya yang masih relatif muda, peluang bagi Egy untuk mengembangkan karirnya tetap terbuka lebar. Jika ia mampu menunjukkan konsistensi dan memperbaiki penampilannya, bukan tidak mungkin kesempatan untuk kembali merumput di Eropa akan terbuka lebar. Kesimpulan, perjalanan yang masih panjang. Egy Maulana Fikri masih memiliki perjalanan panjang dalam karir sepak bolanya, terutama jika ia ingin mewujudkan impian untuk kembali ke Eropa. Meski performanya di Liga 1 belum sepenuhnya optimal, Egy masih memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Jika ia terus meningkatkan kualitas permainannya, baik di level klub maupun timnas, pintu menuju Eropa bisa saja terbuka kembali. Dukungan dari penggemar dan pelatih sangat penting untuk membantu Egy mencapai tujuannya. Keberhasilan Egy tidak hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi motivasi bagi pesepak bola muda Indonesia lainnya untuk mengejar mimpi mereka di kancah internasional. Dengan semangat dan kerja keras yang terus dipertahankan, Egy Maulana Fikri mungkin suatu saat akan kembali bersinar di Eropa. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.